Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol, Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama pengamat politik dari Unjani, Bapak Dr. Arlan Sida SIP MA. Dan tadi sempat disampaikan bahwa dari masing-masing visi calon presiden ini belum memaparkan seperti apa sebetulnya posisi Indonesia nanti akan dibawa kemana seperti itu. Tapi di sisi lain juga yang menarik adalah untuk membawa posisi Indonesia di kancah global cukup mempunyai peran seperti itu. Tentunya juga ini akan bersinggungan dengan anggaran nih Pak Arlan. Dan ada satu yang menarik adalah soal anggaran ini hampir semua masing-masing pasangan ataupun juga calon presiden ini membahas soal anggaran. Tanda kutip yang paling banyak diserang ini adalah mengeroyok capres nomor urut 2 dari capres nomor urut 1 dan juga capres 3. Seperti apa Anda melihatnya ini soal akhirnya banyak pertanyaan ke capres nomor urut 2 dari baik itu capres 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo yang menanyakan soal anggaran nih ke Pak Prabowo. Oke. Sebenarnya bahasa mengkeroyok itu kan konotasinya negatif ya. Ini persoalan bagaimana kalau dalam debat itu adalah mereka mencoba berbicara dengan data dan kemudian membantah dengan data gitu kan. Di Indonesia ini kan misalnya Pak Anies Baswedan ya, beliau senang sekali ya, artinya beliau punya kejelian bahwa masyarakat Indonesia ini kayaknya senang dengan angka gitu ya. Coba Pak Anies mencoba untuk memancing gitu ya Pak Prabowo untuk berbicara tentang anggaran dan kemana dan seperti apa gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu yang biasa ya dalam perdebatan, mempertanyakan dan yang ditanyakan ini adalah yang ingin diketahui oleh publik sebenarnya gitu kan. Ya menurut saya adalah pada saat itu memang Pak Prabowo seharusnya dengan mencoba untuk kembali mengcounter argumen itu dengan data lagi gitu. Namun waktu Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa karena waktunya dikit ya akhirnya nanti kita ketemu gitu kan. Itu sebenarnya dalam konteks debat ya tidak seperti itu gitu. Ya apapun atau bahkan kalaupun ini Pak Prabowo tidak menjawab terkait dengan anggaran, itu silahkan Pak Prabowo tetap menjelaskan apa sih yang akan dilakukan dan apa saja anggaran yang sudah digunakan. Sebenarnya tinggal menjawab itu. Pak Ganjar juga termasuk yang mengambil kesempatan ini ketika Pak Prabowo sudah terdistract sebenarnya kan. Ini seni saja, seni berdebat saja. Jadi menurut saya adalah apa yang kemudian sudah dipersiapkan oleh Pak Prabowo, data yang sudah menurut saya melihat bahwa Pak Prabowo sudah mempersiapkan data dalam perdebatan, tapi ketika beliau diserang gitu ya, artinya dalam tanda kutip ya, diserang dalam tanda kutip, akhirnya Pak Prabowo melewatkan banyak hal yang sebenarnya kalau menurut saya ketika berbicara anggaran, ini core-nya Pak Prabowo. Jadi dia sebagai Menhan dia bisa bicara banyak gitu tentang ini, tapi karena tadi dalam konotasi ini Pak Prabowo oleh Pak Anies diserang, akhirnya terdistract gitu. Jadi dan terdistract waktunya habis untuk melakukan klarifikasi dan ya akhirnya tidak terjawab gitu. Jadi artinya Pak Prabowo agak sedikit terpancing lah gitu ya. Kalau menurut saya ini adalah asis lah kalau dalam bermain sepak bola ya. Ini adalah asis yang baik ya, tinggal diterima apakah kemudian asis ini akan dijadikan gol atau kemudian asis ini tidak akan dijadikan gol. Menurut Pak Anies bertanya itu menurut saya ini adalah asis, walaupun ya saya melihat bahwa ini tinggal core-nya Pak Prabowo saja untuk ini core-nya Pak Menhan, Pak Prabowo gitu. Baik. Tapi di sisi lain juga yang bisa dijawab oleh Pak Prabowo, tadilah soal anggaran keterbatasan waktu. Tapi ada yang menarik adalah soal alutsista yang bisa dijawab nih. Pertanyaannya adalah soal bagaimana anggaran untuk membeli alutsista bekas akhirnya juga dijawab oleh Pak Prabowo sendiri dengan jelas untuk penggunaan alutsista ini tidak bekas katanya seperti itu, tapi masih bisa digunakan. Bagaimana melihatnya? Gini. Saya melihatnya adalah Pak Prabowo mencoba untuk mengklarifikasi sebenarnya terkait dengan pembelian alutsista bekas gitu ya. Karena saya melihat begini. Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa pesawat itu tidak ada yang bekas sebenarnya, tapi bagaimana pesawat ini sebenarnya beliau ini akan menceritakan bahwa ada flying hours gitu ya. Jadi ada jam terbangnya lah gitu kan. Kalau pesawat itu beliau ingin menjelaskan bahwa
usia pesawat itu sampai 25 tahun dan kita membeli di usia pesawat yang masih muda gitu, yang masih bisa layak terbang. Tapi persoalannya sebenarnya, pertanyaannya, saya melihat bukan ke arah sana. Tapi pertanyaannya itu adalah alutsista bekas yang dibeli ini, apakah kita kan membeli bukan di produsennya gitu. Betul. Jadi kekhawatirannya kita adalah membeli di negara orang lain yang bukan produsennya. Nah, pertanyaannya saya yakin betul, pertanyaan yang dimaksud itu, kalau tidak salah Pak Anies ya menanyakan alutsista bekas itu adalah, persoalannya adalah Pak Anies sepertinya ingin melihat bahwa kalau kita membeli alat bekas, misalnya pesawat bekas di negara orang lain dan bukan produsennya, apakah pabriknya masih ada, apakah spare part-nya masih ada, kalau terjadi kerusakan, apakah pembuat produsennya, negara pembuat pesawat tersebut atau produsennya itu masih mau bertanggung jawab atau seperti apa? Itu sebenarnya. Jadi itu bisa dibantah sebenarnya. Cuman sekali lagi bahwa Pak Prabowo memang tidak cukup banyak waktu, sehingga beliau mencoba untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana si alutsista bekas ini berbicara tentang pesawat itu flying hour saja. Ini waktu gitu. Waktu apa namanya? Ajang klarifikasi. Si pesawat bekas ini sebenarnya punya umur dan kita membeli tidak di umur yang tua gitu. Tapi tetap bekas. Kekhawatiran tadi karena membeli bukan dari produsen dan mungkin ada harapan juga bisa transfer ilmu kalau misalnya tidak misalnya dibeli dari pihak produsen sendiri seperti itu. Nah di sisi lain juga pemirsa yang paling menarik adalah ini apakah masuk ke dalam ranah tidak substansi dalam artian adalah menyerang individu atau tidak dari Capres nomor urut 1 yang sempat menyinggung soal kepemilikan lahan dan dibandingkan dengan kebutuhan perumahan para prajurit. Melihatnya seperti apa? Kalau saya sih termasuk orang yang tidak sepakat ya. Jadi artinya di dalam debat itu ya memang ada hal-hal yang private ya. Kan gini. Saya melihatnya gini, ketika Pak Prabowo menjadi presiden, capres, kemudian Pak Ganjar jadi capres, kan mereka juga sudah dicek lah kekayaannya gitu ya. Artinya sudah melalui tahap itulah gitu. Jadi menurut saya adalah terkait kepemilikan ini kan misalnya ya dalam debat lah dia punya ini punya itu kan, maksudnya saya tidak tahu maksud dari pertanyaannya bagaimana kemudian kepemilikan tanah Pak Prabowo yang besar sekali ya itu kan privasinya dia mau membeli, dia memang haknya gitu. Apakah yang penting kan kepemilikannya sah gitu kan, dan kemudian dibandingkan dengan rumah prajurit yang masih dan lain sebagainya, ya menurut saya bukan tidak substansi, tapi saya yakin bahwa pertanyaan itu hanya untuk sekali lagi ya hanya untuk mendistrik Pak Prabowo. Apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Pak Prabowo akhirnya terpancing dengan pertanyaan yang menurut saya sih sebenarnya Pak Prabowo bisa saja tidak usah menjawab itu gitu kan, tidak usah menjawab itu, dan kemudian Pak Prabowo tetap tetap pada data-data yang sudah disiapkan atau pada apapun yang sudah disiapkan terkait dengan debat capres ini. Jadi tidak sibuk mengklarifikasi terkait tanah. Hampir rata-rata mengklarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan. Saya sayang sekali sih. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih Pak Arlan soal juga masing-masing calon presiden ini dalam visinya sempat menyinggung yaitu soal keadaan di Palestina, yaitu soal di Gaza sempat disinggung oleh Prabowo Subianto, Palestina disinggung oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Seperti apa hal ini kita akan simak selepas jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.